Perkenalkan, nama saya Octavia Buana. Saya dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 6 IAIN Patahumulu, Papua. Oke, di video kali ini ada beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Evaluasi. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang Anda pahami tentang manajemen evaluasi dan tujuannya? Yang saya pahami tentang manajemen evaluasi yaitu suatu proses untuk menentukan nilai terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Sedangkan tujuannya yaitu untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik, mengetahui tingkat efisiensi metode pendidikan, dan untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi evaluasi bagi siswa, guru, orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Fungsi yang pertama bagi siswa yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya. Yang kedua, fungsi bagi guru yaitu memberikan landasan untuk menilai prestasi yang telah dicapai oleh peserta didiknya. Fungsi yang ketiga bagi orang tua yaitu mengetahui hasil belajar anaknya, meningkatkan pengawasan dan bimbingan serta bantuan pada anaknya dalam usaha belajar untuk mengarahkan pemilihan jurusan atau sekolah atau jenis sekolah bagi anaknya. Fungsi yang keempat bagi sekolah yaitu memberikan laporan, memberikan data, dan memberikan gambaran mengenai hasil yang dicapai peserta didik dalam proses pembelajaran. Fungsi yang kelima bagi masyarakat yaitu untuk mengadakan kritikan dan saran perbaikan kurikulum serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan usaha-usaha sekolah. Fungsi yang terakhir bagi pemerintah yaitu untuk memberikan informasi yang valid mengenai kebijakan, program, dan kegiatan, yaitu sudah sejauh mana hal tersebut sudah dicapai, serta memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritikan terhadap nilai dan kesempatan yang telah dicapai. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tentang objek, subjek, dan ruang lingkup evaluasi. Oke, yang pertama, objek evaluasi mencakup evaluasi terhadap diri sendiri, yaitu dengan melakukan introspeksi atau perhitungan terhadap diri sendiri. Yang kedua, evaluasi terhadap orang lain, yaitu melakukan perbaikan secara bersama ke arah yang lebih baik. Yang kedua, subjek evaluasi itu meliputi subjek evaluasi prestasi belajar, yaitu guru. Yang kedua, subjek tes kemampuan bakat adalah segala minat dan kemampuan lainnya yang menggunakan instrumen atau skala-skala tertentu bisa meminta bantuan pada ahlinya yang telah dipersiapkan. Yang ketiga, subjek tes kepribadian adalah psikologi atau individu lain yang telah dipersiapkan secara khusus. Oke. Yang ketiga, ruang lingkup evaluasi itu meliputi evaluasi proses pengajaran, penilaian terhadap program pengajaran. Yang kedua, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran, itu proses mengenai proses pengajarannya. Yang ketiga, evaluasi belajar peserta didik, mencakup evaluasi tingkat penguasaan peserta didik dan tingkat pencapaian peserta didik. Oke, pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan prosedur atau langkah-langkah evaluasi. Yaitu langkah yang pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Sebelum evaluasi hasil belajar dilaksanakan, harus disusun terlebih dahulu perencanaannya secara baik. Yang kedua, menghimpun data. Wujud nyata dalam menghimpun data dalam melaksanakan pengukuran. Yang
ketiga, melakukan verifikasi data, yaitu data yang telah berhasil dihimpun harus disaring terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Keempat, mengolah dan menganalisis data, yaitu dilakukan dengan maksud memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Yang kelima, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan, yaitu pada hakikatnya adalah merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisisan. Langkah yang terakhir yaitu tindak lanjut hasil belajar, yaitu dimana bertitik tolak dari data hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis dan disimpulkan sehingga dapat diketahui apa makna yang terkandung di dalamnya. Maka pada akhirnya evaluator akan dapat mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. Oke, pertanyaan yang kelima, sebutkan dan jelaskan metode penilaian hasil belajar. Itu yang pertama, metode tes, yaitu suatu cara untuk mengadakan penilaian yang terbentuk dari suatu tugas yang harus dikerjakan oleh siswa sehingga menghasilkan nilai tingkah laku atau prestasi anak tersebut. Yang kedua, observasi atau non-tes, yaitu suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.